Halo guys, ketemu lagi dengan saya Adin Safina. Pada kali ini kita akan belajar dynamic routing menggunakan IIGRV di jaringan Cisco. Pertama, kita kenalan dulu dengan routing. Yang pertama, static routing itu manual. Setiap router harus dikonfigurasi satu persatu. Jika jaringan bertambah, konfigurasi harus diubah manual. Nah, jika dynamic routing itu otomatis. Router baru cukup diatur satu kali, router lainnya akan otomatis update tabel routingnya. Sekarang saya akan setting dua topologi router dan juga dua PC. Di PC 1 dengan IP 192.168.5.2/24, lalu di GIG 0/1 router 1 192.168.5.1/24, lalu GIG 0/0 di router 1 5.5.5.1/24. Lalu di PC 2 IP-nya 192.168.10.2/24 di GIG 0/1 router 2 192.168.10.1/24, lalu di GIG 0/0 router 2 5.5.5.2/24. Lalu saya akan menyalakan kabelnya terlebih dahulu. Di router 1 saya nyalakan dulu dengan perintah notion. Lalu di router 2 ulangi dengan perintah yang sama. Setelah itu kita akan konfigurasi IP-nya dengan perintah berikut. Lalu konfigurasi IP juga di router 1 dengan perintah berikut. Lalu di PC 1, konfigurasi IP di PC 1. IP-nya sesuai seperti yang di video ya. Lalu di PC 2, IP-nya juga dikonfigurasi seperti di sini. Lalu kita ke router 1. Kalian bisa cek dengan ketikan perintah the show IP route.
Di router 2 juga kalian bisa cek juga dengan perintah do show IP route. Ini kita akan bahas konsep static routing dan dynamic routing. Untuk static routing, konfigurasi dilakukan secara manual. Artinya, kita harus menuliskan IP route, destination network, serta NIC hub atau gateway-nya. Contohnya, jika PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2, maka kita buat konfigurasi static route dengan destination network milik PC2, yaitu 192.168.10.0, lengkap dengan subnet mask. Lalu kita tentukan next hop-nya, misalnya lewat 5.5.5.2. Sebaliknya, untuk PC2, agar bisa berkomunikasi dengan PC1, kita juga harus menambahkan route menuju 192.168.5.0 dengan subnet mask-nya dan next hop lewat 5.5.5.1. Jadi, pada prinsipnya, static routing membutuhkan konfigurasi manual untuk menentukan jalur komunikasi antar network. Sekarang kita akan masuk ke konsep dynamic routing. Kalau tadi di static routing, kita harus mengetikkan route secara manual. Di dynamic routing, caranya berbeda. Di sini, router akan menggunakan Advanced Connected Network. Artinya, router akan otomatis mempromosikan jaringan yang terkoneksi dengannya ke router yang lain. Contohnya, router 1 akan memberitahu router 2, ini loh, aku punya network 5.5.5.0/124 dan 192.168.5.0/124. Kalau mau lewat, bisa lewat aku. Kemudian, router 2 akan mengecek tabel routingnya. Kalau ada network yang belum dia punya, misalnya 192.168.5.0/124, maka router 2 akan menambahkannya secara otomatis ke tabel routing dengan next hop lewat 5.5.5.1. Dengan begitu, kita tidak perlu menulis route satu persatu di semua router. Cukup satu router melakukan advertise, router lain akan belajar sendiri jalurnya. Inilah prinsip kerja dynamic routing, yaitu proses pertukaran informasi jaringan secara otomatis antar router. Di dalam dynamic routing, ada beberapa protokol yang bisa dipilih. RIP atau Routing Information Protocol. Ini protokol lama, sekarang sudah jarang dipakai. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah protokol proprietari milik Cisco. Jadi kalau sesama router, Cisco bisa menggunakan EIGRP. OSPF, Open Shortest Passphrase. Ini adalah protokol open standard, artinya bisa digunakan ketika router Cisco berhubungan dengan router dari vendor lain. BGP, Border Gateway Protocol, juga protokol open standard, tapi cara kerjanya berbeda dengan OSPF maupun EIGRP. Untuk BGP ini, akan kita bahas lebih detail di sesi terpisah. Jadi, intinya setiap protokol punya karakteristik dan fungsinya masing-masing. Sekarang kita coba konfigurasi dynamic routing menggunakan EIGRP. Pertama, kita mulai dari router 1. Kita masuk ke mode konfigurasi dengan perintah router EIGRP 10. Angka 10 di sini adalah autonomous system number.
Semua router yang saling terhubung harus menggunakan nomor AS yang sama. Jadi kalau di router 1 kita pakai 10, maka di router 2 juga harus sama. Setelah itu, kita lakukan advertise network dengan menuliskan network yang terhubung ke router 1, misalnya network 5.5.5.0, network 192.168.5.0. Kemudian kita lanjut ke router 2. Kita juga masukkan router EIGRP 10, network 5.5.5.0, network 192.168.10.0. Karena router 1 dan router 2 sama-sama punya network 5.5.5.0, otomatis keduanya menjadi tetangga atau neighbor. Kalau kita cek tabel routing dengan perintah the show IP route, di router 2 akan muncul route baru menuju 192.168.5.0/24 dengan tanda D, artinya Ethernet via EIGRP. Begitu juga di router 1, akan muncul route menuju 192.168.10.0/24 secara otomatis. Terakhir, kita uji coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2 dan hasilnya berhasil terkoneksi. Itulah konfigurasi dasar dynamic routing dengan EIGRP. Selanjutnya, kita akan menambahkan satu router dan satu PC. Jadi ada 3 router dan 3 PC. Setelah itu kita hubungkan PC. Setelah itu kita hubungkan router 2 ke router 3 dan router 3 ke PC 3. Lalu kita kasih IP di PC 3 192.168.15.2/24. Lalu router 3 di GIG 0/1 192.168.15.1/24. Lalu di GIG 0/0 router 3 10.10.10.2/24. Lalu di router 2 GIG 0/2 itu IP-nya 10.10.10.1/24. Aktifkan interface GIG 0/2 di router 2 dengan perintah no shutdown. Setelah itu, setting IP dengan perintah berikut. Lalu kita akan ke router 3. Kita aktifkan juga interface di router 3 dengan perintah no shutdown. Setelah itu kita setting IP di tiap interface di router 3 dengan perintah berikut. Lalu kita akan setting IP di PC 3 sesuai IP yang kita punya. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi EIGRP dengan 3 router. Di router 3 kita aktifkan EIGRP dengan host number 10, lalu advertise network 10.10.10.0, lalu 192.168.15.0. Setelah itu di router 2 kita aktifkan juga EIGRP dengan AS number 10. Tambahkan juga advertise network untuk 10.10.10.0 supaya terhubung dengan router 3. Hasilnya router 2 akan mendeteksi 2 network, router 1 dan router 3. Lalu di router 3 akan mendeteksi network router 2. Router 3 akan otomatis belajar route ke jaringan 192.168.5.6 dan 192.168.10.0 melalui router 1 dan router 2.
Lalu cek juga di router 2 dengan perintah the show IP route. Begitu juga router 2 otomatis tahu jaringan baru 192.168.5.0 dan 192.168.15.0 melalui router 1 dan router 3. Lalu cek juga di router 1 dengan perintah the show IP route. Begitu juga router 1 otomatis tahu jaringan baru 192.168.15.0 melalui router 2. Bisa disimpulkan dengan dynamic routing, kita tidak perlu mengatur manual di semua router. Lalu kita uji coba kirim paket dari PC3 ke PC2, hasilnya berhasil. Dan dari PC3 ke PC1 hasilnya juga berhasil. Inilah konfigurasi IGRP dengan 3 router, di mana route baru otomatis ditambahkan tanpa konfigurasi manual di semua perangkat. Selanjutnya kita akan tambahkan switch dan membuat VLAN. Untuk IP PC4 kita kasih 192.168.20.2/24. Lalu PC5 192.168.25.2/24. Untuk router 3 interface GIG 0/2, IP-nya 15.15.15.1/24. Kita akan konfigurasi di switch-nya. Kita terang interface FA0/1 dengan perintah SWMT. Lalu buat VLAN 5 dan VLAN 10 dengan perintah berikut. Kita atur akses VLAN 5 di interface FA02 dan atur akses VLAN 10 di interface FA0/3. Di router 3, kita nyalakan interface GIG 0/2 dengan perintah no shutdown. Kita atur IP-nya dengan perintah berikut. Sekarang kita konfigurasi router Unstitch dengan perintah berikut. Lalu kita atur IP di tiap PC sesuai IP yang kita punya. Hasil uji coba, PC4 bisa ping ke PC5 melalui router dengan sukses. Sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing EIGRP untuk VLAN 5 dan VLAN 10 di router 3. Kita masuk ke router 3. Setelah itu kita ketikkan perintah sebagai berikut. Dengan ini, konfigurasi VLAN 5 dan 10 akan di-advertise ke router-router yang lain yang terhubung. Tidak perlu konfigurasi di switch maupun router 1 dan 2. Mereka akan otomatis mendapatkan informasi route. Hasil pengecekan tabel routing router 2 dan router 1 otomatis menambahkan route untuk 192.168.20.0, 192.168.25.0,
Hasil pengujian ping antar PC, PC 2 kirim paket ke PC 4 dan hasilnya successful. PC 2 kirim paket ke PC 5 dan hasilnya successful. PC 1 kirim paket ke PC 4 atau 5 dan hasilnya akan successful. PC 3 kirim paket ke PC 4 atau PC 5, hasilnya juga akan successful. Artinya, semua PC sudah bisa berkomunikasi melalui router unstitched dan dynamic routing AI GRP tanpa konfigurasi manual di semua router. Oke, sekian pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya praktek ataupun penjelasan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.